Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Ica di acara Cendol, Cerita dan Dongeng Online di Pusibda Kota Sukabumi di episode kelima. Kak Ica hari ini akan bercerita tentang Lutung Kasarung. Cerita ini diambil dari salah satu koleksi buku Dinas Perpustakaan Kota Sukabumi. Alangkah baiknya sebelum mulai cerita, kita like, komen, share, dan subscribe ya. Yuk kita simak ceritanya. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, yaitu Prabu Tapak Agung. Sang Prabu mempunyai 7 orang putri cantik jelita. 5 orang sudah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaannya masing-masing. 2 orang lagi yaitu Purbararang dan adiknya bernama Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapak Agung menunjuk Purbasari sebagai penggantinya. Purbararang tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. "Aku putri sulung, seharusnya ayahanda memilih aku sebagai penggantinya," gerutu Purbararang pada tunangannya yang bernama Indrajaya. Kemudian mereka berdua berencana mencelakakan Purbasari. Mereka sengaja meminta bantuan seorang nenek sihir untuk mengusir Purbasari dari istana. Nenek sihir itu mengeluarkan mantra sehingga Purbasari tiba-tiba kulitnya menjadi gatal dan bernanah. Hal itulah yang dijadikan alasan Purbararang untuk mengusir adiknya tersebut. "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi ratu. Purbasari harus diasingkan di tengah hutan," ujar Purbararang. Kemudian ia menyuruh seorang patih untuk membawa Purbasari ke hutan. Sesampai di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. "Tabahlah Tuan Putri, yang Maha Kuasa akan selalu melindungi putri," ujar sang patih. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Purbasari seorang diri di tengah hutan. Selama di hutan, Purbasari berteman dengan para hewan yang hidup di sana. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Kera tersebut selalu membawakan bunga yang indah serta buah-buahan setiap hari. "Kamu siapa? Aku terkejut." Purbasari sangat terkejut karena Lutung wajahnya sangat buruk sekali. Purbasari kemudian memberinya nama Lutung Kasarung. Pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung berjalan ke tempat yang sepi untuk bersemedi. Ia sedang memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba keluarlah air dari tanah di dekat Lutung duduk. Air itu semakin lama menjadi banyak, sehingga menjadi sebuah telaga kecil. Keesokan harinya, Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. "Apa manfaatnya bagiku? Tapi tidak ada salahnya bila aku mencoba," pikir Purbasari. Dan setelah Purbasari mandi di telaga itu, tiba-tiba kulitnya yang penuh dengan luka menjadi sembuh dan bersih seperti sedia kala.
Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika ia bercermin di telaga tersebut. Di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama Indrajaya dan para pengawal. Ketika sampai di tengah hutan, Purbararang akhirnya bertemu dengan Purbasari dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya bisa sembuh kembali seperti semula. Purbararang tidak mau kehilangan muka. Ia menantang diadakan sayembara dengan Purbasari. Yang menang berhak memimpin kerajaan. Ayo kita adu, siapa yang paling panjang rambutnya, dialah yang menang, kata Purbararang. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena terus didesak, ia akhirnya menuruti kakaknya. Dan setelah diukur, ternyata rambut Purbasari lebih panjang dari rambut Purbararang. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu tampan tunangan kita. Ini tunanganku, kata Purbararang sambil mendekat kepada Indrajaya. Purbasari mulai kebingungan karena belum punya tunangan. Lutung Kasarung melonjak-lonjak dan menarik tangan Purbasari seakan-akan meminta Purbasari untuk tenang. Namun hal itu malah membuat Purbararang tertawa mengejek Purbasari. Jadi monyet ini tunanganmu? Purbasari tampak semakin bersedih. Lutung Kasarung yang tidak tega melihat kejadian itu kemudian duduk bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah dan sangat tampan. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Aku sebenarnya adalah pangeran dari negeri seberang. Sekarang silahkan diadu ketampanan dengan tunanganmu itu, kata pangeran itu. Ternyata ketampanan Pangeran Lutung lebih tampan dari Indrajaya. Purbararang akhirnya mengaku kalah dan meminta maaf atas kesalahannya kepada Purbasari selama ini. Purbararang akhirnya mengaku kalah dan meminta maaf atas kesalahannya kepada Purbasari selama ini. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu didampingi oleh seorang pemuda idamannya, yaitu Pangeran Tampan yang dulunya seekor lutung. Begitulah cerita dari Lutung Kasarung. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita tidak boleh berlaku serakah ataupun tamak kepada setiap orang, dan harus tabah dan sabar karena kebaikan akan membawa keberuntungan. Untuk adik-adik yang ingin meminjam buku tersebut, silahkan datang langsung ke perpustakaan ya. Mudah-mudahan ceritanya bermanfaat. Ditunggu episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.